Shalom, kembali berjumpa di dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Semoga saudara dalam keadaan baik dan sehat dimanapun saudara berada. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu hati berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan Allah, Sang Pemilik kehidupan, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, penebus hidup kami. Pada saat ini kami bersyukur atas hari baru pemberian Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang boleh kami jalani saat ini. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, mari Roh Kudus-Mu hadir, menerangi hati dan pikiran kami sehingga taburan firman-Mu dapat menumbuhkan kekuatan di dalam hidup kami. Kami siap ya Tuhan, kami serahkan satu hari ini di dalam pimpinan tangan Tuhan yang penuh kasih, yang selalu menyertai jalannya hidup kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 17 ayat 1, 5, dan 6 yang berkata kepada kita, demikian bunyinya. Kemudian berangkatlah segenap umat Israel dari padang gurun Sin. Mereka berjalan dari persinggahan ke persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu mereka berkemah di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah bersamamu beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Di sana aku akan berdiri di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Gunung batu itu harus kau pukul dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara, suatu kelaziman jika sebuah rombongan besar yang pergi melintasi padang gurun akan berjalan dengan rute mengikuti mata air yang ada. Air menjadi kebutuhan pokok manusia dan hidrasi menjadi sesuatu yang penting. Tubuh manusia memerlukan cukup air untuk dapat berfungsi. Manusia dapat menahan lapar, tetapi sulit untuk menahan dahaga. Jika tidak ada cukup air di dalam tubuh seseorang, maka orang akan mudah lemas dan menjadi sakit. Pengembaraan umat Israel di padang gurun adalah suatu babak panjang di dalam Alkitab. Perjalanan yang tidak sebentar, syarat dengan tantangan, berlangsung selama bertahun-tahun, puluhan tahun lamanya. Padang gurun bukanlah tempat yang mudah bagi manusia untuk hidup. Tempat yang kering. Pada waktu siang, panas dan terik. Pada waktu malam, dinginnya sungguh begitu menggigit. Sedikit sumber air, sangat sedikit makanan yang tersedia bagi mereka. Sebagai sebuah rombongan yang besar yang berjalan menyusuri gurun, umumnya umat Israel mengikuti kebiasaan manusia. Pada umumnya, kalau berjalan di padang gurun, pasti akan berjalan mengikuti sumber air yang tersedia. Dan di bacaan tadi, dikatakan Tuhan menuntun umat Israel untuk berjalan dari air ke air, dari persinggahan ke persinggahan. Inilah bagian penting yang jarang disoroti dari keseluruhan kisah pengembaraan umat Israel di padang gurun selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Bahwa mereka berjalan dari air ke air. Tidak mungkin mereka akan langsung belujur lewat padang gurun yang begitu kering gersang tanpa adanya air sama sekali. Pasti mereka akan melewati rute yang ada airnya. Maka perjalanan di padang gurun adalah perjalanan dari air ke air dituntun oleh Tuhan. Saudaraku, di dalam hidup kita pun demikian adanya. Hidup adalah perjalanan dari air ke air. Air mata ke air mata, air peluh ke air peluh. Semuanya menjadi tinta di dalam buku kehidupan kita. Setiap kita pasti pernah meneteskan air mata ketika berhadapan dengan situasi yang pedih dan mengecewakan, menyedihkan. Sepanjang perjalanan kita pun
sudah banyak pengalaman kesedihan, pengalaman kecewa, pengalaman pedih yang terlalui. Kita sudah pernah berjalan dari air mata ke air mata. Setiap kita juga pasti pernah meneteskan air peluh keringat kita. Ketika manusia berusaha, bekerja, berupaya, berkarya, manusia sebagai makhluk hidup, cirinya adalah bergerak. Manusia itu bergerak, dan setiap kali manusia bergerak, pasti ada keringat yang keluar. Air peluh menandakan usaha dan kerja keras. Setiap kita pasti pernah bekerja keras, mengusahakan yang terbaik, berjuang sampai sungguh-sungguh hingga berkeringat meneteskan peluh keringat. Jatuh bangun, usaha memperjuangkan kehidupan pasti pernah mengantarkan kita berjalan dari air peluh ke air peluh. Maka perjalanan umat Israel di padang gurun dari air ke air memiliki kesamaan dengan perjalanan hidup masing-masing kita yang terus berjalan dari air ke air. Jibakunya sama, dan penyertaan Tuhan juga sama. Sebagaimana umat Israel berjalan dari air ke air, demikian kita pun, sebagaimana umat Israel disertai oleh Tuhan, demikian kita pun. Karenanya hidup tidak selalu mudah. Buktinya kita masih selalu diantarkan Tuhan untuk berjumpa air mata demi air mata, air peluh demi air peluh. Manusia masih bisa merasakan susah di dunia ini. Tetapi hari ini pesan Tuhan sederhana. Kita diajak untuk melihat bahwa setiap air mata, pengalaman sedih, pedih, dan kecewa itu, dan setiap air peluh, pengalaman berjuang, berusaha, berkarya, itu menjadi tinta di dalam buku kehidupan kita. Setiap kita, saya dan Anda, memiliki buku kehidupan yang kita tulis dan kita isi dengan tinta air itu. Setiap air memiliki cerita dan maknanya. Peruntungan tidak selalu sama, tetapi Tuhan mengajak kita untuk bersedia dan bersetia berjalan dari air ke air, mengisi buku kehidupan kita masing-masing. Amin. Sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.